Sesampainya di kantor, Smith segera masuk ke dalam ruangannya. Dia tersenyum saat melihat gadisnya tengah menyapu ruangan dengan teliti. Juga secangkir cappuccino yang tersaji cantik di meja. Gadis itu tetap profesional dalam bekerja. Sayang, panggil Smith. Iya tuan, semangat, fighting, ucap Smith memberikannya semangat. Terima kasih tuan. Smith memulai kesibukannya dengan fokus ke depan laptop yang menyala. Pekerjaannya sangat banyak dan menumpuk, dipastikan dia harus lembur hari ini. Amelia fokus mengepel ruangan itu dengan semangat, apalagi tadi dia mendapat semangat dari Smith. Tak lama pintu kembali terbuka. Marissa masuk dengan angkuhnya, pakaiannya selalu mini dengan belahan dada yang rendah. Hati-hati Nona, lantainya masih basah, peringat Amelia, tapi sepertinya Marissa tak peduli dan malah berjalan cepat mendekati Smith yang terlihat tak peduli. Sayang, panggil Marissa dengan suara lembut yang mendayu, tapi baru saja dia akan meraih tangan Smith. Marissa terpeleset dan terjungkal. Smith melirik Marissa yang meringis sambil memegangi bokongnya yang baru saja mencium ubin marmer itu. PPPVTTT, hahaha, Smith tertawa puas melihat Marissa yang jatuh. Marissa menatap tajam Amelia yang diam mematung di pojok ruangan dengan alat pel yang masih dipegangnya. Sayang, tolong aku berdiri, pinta Marissa manja. Berdiri saja sendiri, tak usah merepotkan aku sedang bekerja. Jangan mengganggu, ketus Smith setelah selesai dengan tawanya. Sayang, berisik, Amelia kembali melanjutkan pekerjaannya, tanpa peduli pada Marissa yang masih terduduk di lantai. Dengan terpaksa, Marissa bangun sendiri dan mendudukkan bokongnya di kursi yang berhadapan dengan Smith. Sayang, kenapa beberapa hari ini nomor ponselmu tak bisa dihubungi? Tanya Marissa lembut. Semua orang yang mengganggu aku masukkan ke dalam blacklist, jawab Smith seadanya, tanpa melirik sedikit pun pada Marissa yang sudah kelihatan kesal. Aku tunanganmu Alex, kenapa kau memperlakukanku seolah aku adalah musuhmu? Ralat, mantan tunangan, tegas Smith. Hei, aku masih berstatus tunanganmu sampai sekarang, kau tak bisa membatalkan pertunangan kita seperti ini. Kenapa tidak bisa? Aku tak bisa bertunangan dengan wanita yang tidak aku cintai. Tapi Alex, bagaimana skandalmu? Bukannya kau terjerat skandal lagi? Tanya Smith dengan pandangan merendahkan. Tidak, aku tak punya skandal apapun, elak Marissa. Oh ya, lalu kau pikir aku bodoh begitu? Kau tak punya televisi ya? Sepertinya kau lupa siapa aku. Aku Smith Alexander, pemilik perusahaan iklan terbesar di negara ini. Aku dengan cerdas memilah mana iklan yang berkualitas untuk kau tayangkan dan terima kasih, karena aku telah menayangkan berita tentang dirimu. Perusahaanku untung banyak, sinis Smith dengan senyum smirknya. Marissa mematung, hatinya terasa dihantam palu godam. Selama ini dia lupa kalau Smith adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia bisnis, jadi bisa dipastikan sebentar lagi dia akan jadi gelandangan. Pergilah, apa juga sudah tahu kelakuanmu, dia takkan memaksaku lagi untuk menikahi jalang sepertimu. Marissa mengepalkan kedua tangannya dan pergi dari ruangan Smith. Amelia melongo melihat perubahan sikap Smith yang tadinya hangat menjadi dingin dan kasar seperti itu. Kemari sayang, duduk di sini. Amelia menurut dan duduk di pangkuan Smith. Tangan Smith kembali menggerayangi tubuh Amelia yang dibaluti seragam berwarna biru muda itu. Tuan, pekerjaan saya belum selesai. Oh, aku menginginkan dirimu untuk memperbaiki moodku, jawab Smith cuek dan tetap membuka semua kancing seragam gadisnya dengan tak sabar. Smith segera melahap puncak Amelia bergantian dengan penuh gairah. Dia begitu menikmati kegiatannya yang membuatnya candu. Saat sedang asik menyusu, tiba-tiba saja Roy masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dia melotot saat melihat pemandangan yang membuatnya panas dingin. Dulu dia hanya mendengar dari balik telepon, sekarang dia melihat sendiri adegan itu dengan mata kepalanya sendiri. Amelia yang sadar akan kehadiran Roy, segera mendorong pelan kepala Smith dan segera menutupi dadanya dengan tangan. Kenapa sayang? Tanya Smith manja dengan ekspresi yang menggemaskan. Ada Pak Roy? Bisik Amelia. Smith melirik Roy yang masih berdiri mematung di ambang pintu dengan berkas di tangannya. Kemarilah Roy, ada apa? Tanya Smith datar, tangannya masih melingkar erat di pinggang gadisnya. Malu, Amelia hanya bisa menyembunyikan wajahnya di ceruk leher pria itu. Ada berkas pengajuan kerjasama dari klien China tuan. Roy meletakkan berkasnya di depan Smith. Tangan Smith terulur mengambil berkas itu dan mulai membacanya dengan Amelia yang masih di pangkuannya.
Sebelum kau memberikannya padaku, kau mempelajarinya dulu kan? Tanya Smith datar. Sudah Tuan, jawab Smith. Smith mengambil pena dari saku jasnya dan menandatangani berkas itu. Pergilah, jangan ganggu aku dulu, jika terdesak kau harus menelpon dulu. Baik Tuan, Roy keluar ruangan tuan mudanya dengan membawa berkas yang sudah ditandatangani. Mari kita lanjutkan, bisik Smith dengan sensual, membuat sekujur tubuh Amelia menegang seketika. Smith menggendong tubuh mungil Amelia yang setengah terbuka, tapi baru saja akan masuk ke dalam kamar pribadinya. Tiba-tiba saja dering ponsel membuatnya harus menunda keinginannya untuk bercocok tanam bersama gadisnya. Ganggu aja, siapa sih? Angkat dulu, siapa tahu penting Tuan, ucap Amelia, dia segera merapikan kancing kemejanya. Roy, dahi Smith mengerut saat melihat nama penelpon yang tertera di ponsel ya. Halo, Tuan, sebaiknya Nona Amel segera keluar. Tuan Besar ada di lobi sekarang, ucap Roy dengan suara paniknya di seberang telepon. CKK mengganggu saja, gerutu Smith, dia langsung mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Bersembunyilah sayang, apa sedang kemari, lebih baik saya keluar saja Tuan. Tidak, kau ingin kabur dari kewajibanmu melayaniku kan, tanya Smith. Bukan begitu Tuan, tapi saya harus bekerja, nanti di apartemen Tuan bisa menyalurkan hasrat Tuan pada saya. Bagaimana? Baiklah, kau harus menepati janjimu. Aku tak akan melepaskanmu nanti malam, ingat itu, ucap Smith dengan seringaian nakalnya. Iya Tuan, saya permisi dulu. Amelia mengambil alat kebersihannya dan segera keluar dari ruangan Smith. Di lobi, dia tak sengaja bertemu Tuan Besar Joseon apanya Smith. Pria parubaya itu berjalan angkuh dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam celananya. Selamat siang Tuan Besar, sapa Amelia, dengan menundukkan kepalanya sopan. Joseon menganggukkan kepalanya dan tersenyum tipis melihat penampilan OG itu yang terlihat rapi. Amelia menghela nafasnya lega, ternyata Tuan Besar itu tak semenakutkan itu menurutnya. Hampir saja, gumamnya, lalu pergi dengan membawa ember dan alat pelnya. Gadis yang cantik, terlihat sederhana dan pekerja keras, gumam Joseon sembari melangkah ke ruangan putranya. Smith berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya, padahal dia tahu kalau apanya sedang memerhatikannya di ambang pintu. Selamat siang Pak Direktur, apa kabar? Tanya Joseon dengan nada sindiran. Oh ada Tuan Besar, saya baik-baik saja, ada apa gerangan yang membuat Tuan Besar datang mengunjungi saya kemari? Tanya Smith melayani apanya. Cukup, kemana saja kau 5 hari menghilang? Tanya Joseon, matanya memicing serius menatap ke arah putranya. Liburan, bosan kerja terus. Jawab Smith santai. Bagaimana hubunganmu dengan Marisa? Apa tak tahu skandal Marisa yang sedang viral sekarang? Tak mungkin apa tak menonton televisi kan? Balik tanya Smith dengan wajah kesalnya. Iya, tapi Marisa sudah datang dan menjelaskan kalau semua itu tak benar, dia hanya dijebak. Dijebak? Smith tersenyum sinis menatap apanya. Jika kedatangan apa kemari hanya untuk menanyakan hal yang tak penting, lebih baik apa pergi saja, aku sibuk, ketus Smith, jujur saja. Membahas Marisa membuat moodnya anjlok. Tak penting, Marisa itu tunanganmu Smith, wanita yang apa pilih untuk menjadi istrimu. Smith mendengus, sebenarnya ada apa dengan apanya ini, sudah jelas wanita yang dia bicarakan itu adalah Jalang, tapi kenapa seolah Joseon menutup mata dengan kebenaran ini? Aku sudah bilang aku tak mau memperistri seorang Jalang apa, aku menginginkan gadis baik-baik yang akan menjadi ibu dari anakku nanti, bukan wanita malam murahan seperti Marisa. Tegas Smith, sorot matanya menajam. Dulu kau sangat mencintainya Smith, ya, tapi itu kan dulu sebelum aku tersadar kalau aku sudah mencintai ular berbisa dengan sejuta tipu muslihat, jawab Smith. Jangan tertipu dengan wajah polosnya, nyatanya dia hanya wanita licik yang pandai memanfaatkan situasi. Jadi jangan paksa aku untuk menerima Marisa. Aku tak mau, jika apa terus memaksa, silahkan apa saja yang menikahinya, tapi mungkin aku akan gatal-gatal kalau punya ibu tiri seperti Marisa. Bisa dipastikan apa akan jatuh miskin jika menikah dengan wanita matre seperti Marisa. Joseon diam, apa dia terlalu dalam mengikuti apa kata hati dan keegoisannya? Ah, aku merindukan Bibi Rose. Bagaimana keadaannya apa? Tanya Smith antusias. Dia baik, hanya saja kemarin dia terjatuh dari tangga. Kenapa? Tanya Smith dengan nada khawatir, katanya pusing, bibimu kan memang suka pusing dari dulu. Apa sudah diperiksa? Tanya Smith.
Sudah dan darah tingginya naik lagi, gara-gara keluarga mantan suaminya mendesak terus agar dia menyerahkan warisan peninggalan mendiang suaminya. Bukannya warisan itu sudah ditandatangani di atas materai atas nama Bibi Rose. Ya, tapi entahlah keluarganya terus memaksa bibimu hingga membuatnya tertekan dan penyakit darah tingginya kambuh, jelas Joseon. Serahkan saja, untuk apa? Warisan itu tak seberapa dibanding dengan kesehatan Bibi Rose kan? Lagipun dia takkan miskin jika memberikan warisan itu. Entahlah, tapi bibimu keke ingin mempertahankan warisan itu dengan suatu alasan. Alasan apa? Tanya Smith, dia sangat menyayangi bibinya seperti ibu kandungnya sendiri. Kenangan yang masih membekas, jawab Joseon pelan. Dia paham betul kalau Rose sangat mencintai suaminya, pasti akan sangat sulit melupakan semua kenangan yang pernah mereka ukir bersama, meski itu sudah berlalu puluhan tahun yang lalu. Itulah alasannya kenapa aku tak mau salah memilih pendamping hidup. Aku menginginkan wanita yang mampu menjaga kehormatannya sebagai wanita untuk menjadi ibu dari anakku nanti. Smith menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Tiba-tiba saja bayangan saat Amelia tersenyum membuatnya berdebar. Jadi kau yakin ingin membatalkan pertunanganmu dengan Marissa, Smith? Kenapa harus bertanya lagi? Sangat yakin, tapi semua harus ada alasannya kan? Smith melongo saat mendengar ucapan apanya. Harus dengan bukti apalagi agar dia percaya kalau Marissa bukan wanita yang baik. Beri aku waktu seminggu, buktinya akan aku kirim ke rumah. Secepat itu, tunggu saja. Nanti aku akan pulang dulu menjenguk Bibi Rose. Ya jenguklah, dia pasti sangat senang. Kau kan anak kesayangannya, cibir Joseon. Smith hanya tersenyum tipis mendengar cibiran itu. Joseon berjalan pelan menyusuri lobi kantor putranya, tapi tiba-tiba saja dia mendengar suara gaduh dari ruangan belakang khusus pegawai wanita. Karena penasaran, dia masuk dan melihat seorang gadis tengah dirundung. Pakaiannya basah dengan cairan berwarna hitam, rambutnya penuh dengan tepung. Mereka tertawa puas melihat gadis itu menangis, meringis seperti kesakitan. Ada apa ini? Tanyanya dengan suara tegas. Sontak mereka menoleh dan kompak membulatkan mata mereka. Termasuk gadis yang terduduk di lantai. Dia menoleh, pipinya membiru seperti bekas pukulan dan sudut bibirnya yang terlihat berdarah. Dia kan gadis Oge yang tadi keluar dari ruangan Smith. Astaga, batin Joseon. Dia berjalan mendekati kumpulan wanita pembuli itu dengan langkah tegasnya. Tatapan matanya menajam membuat nyali para gadis itu menciut seketika. Lanjutkan tawa kalian? Kenapa? Takut padaku? Berani sekali kalian melakukan hal serendah ini di perusahaan putraku. Apa alasan kalian membuli gadis ini? Hah? Apa dia punya kesalahan fatal? Joseon merogoh ponselnya di saku dan menelpon seseorang. Tak lama datang beberapa petugas keamanan dan asisten Roy. Seret para gadis laknat ini, bawa ke tempat dengan sinar matahari terik, perintah Joseon. Roy melotot saat melihat keadaan nona mudanya yang terlihat menyedihkan. Urus gadis itu Roy dan pastikan semua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku pamit untuk urusan hukum menghukum aku serahkan pada Smith. Joseon pergi dengan langkah tegapnya. Tak disangka perbuatan tak manusiawi itu masih terjadi di zaman seperti ini dan ini terjadi di perusahaan anaknya sendiri. Roy mengambil ponselnya dari saku jas dan menghubungi Smith. Ya halo, ada apa Roy? Tanya Smith di seberang telepon. Tolong ke ruangan belakang khusus Oge, sekarang. Ada apa Roy? Pekerjaanku banyak sekali. Ini tentang nona muda. Aku ke sana sekarang. Pastikan tanganmu jangan menyentuh gadisku. Baik tuan, jawab Roy. Smith mematikan sambungan telepon secara sepihak. Bisa-bisanya bucin di saat seperti ini, gumam Roy. Amelia masih menangis sesenggukan, tak disangka dia akan menjadi korban bully. Padahal selama ini dia merasa tak merugikan siapapun, hanya karena dia lama di ruangan direktur para gadis pemuja pria tampan itu membulinya dengan kejam.